Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleha? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita kembali lagi belajar tematik tema 5I, benda-benda sekitar kita. Subtema 2, pembelajaran 1, benda-benda dalam kegiatan ekonomi. Sebelum belajar, baiknya berdoa terlebih dahulu ya, agar Allah memberkahi setiap pembelajaran yang kita dapatkan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dengan kegiatan mengamati paparan iklan melalui media radio, televisi, dan internet, siswa dapat menjelaskan kembali tentang iklan elektronik dengan tepat dan percaya diri. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih mencari dan memilih contoh iklan elektronik, siswa dapat menuliskan kesimpulan isi iklan elektronik dengan tepat. Selanjutnya, ini siswa dapat mengidentifikasi zat penyusun minuman, lalu mengklarifikasi ke dalam zat tunggal dan zat campuran dengan tepat. Kemudian kita akan mencoba menuliskan perbedaan zat campuran homogen dan campuran heterogen dalam bentuk laporan dengan tepat. Nah, adapun kaitannya kita dengan pembelajaran hari ini yaitu seperti senyawa air, atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Quran Surah Al-An'am ayat 60. Nah, kalian biasa lihat kan iklan seperti ini, iklan Sprite, nyatanya nyegerin. Ini slogannya ya. Nah, kita hari ini akan membahas tentang iklan media elektronik. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah belajar mengenai iklan. Masih ingatkah kamu tentang iklan? Jenis iklan bermacam-macam. Ada iklan media cetak, ada juga di media elektronik. Perhatikan gambar iklan berikut, menurutmu manakah yang lebih menarik? Iklan di media cetak atau media elektronik? Nah, di sini iklan media elektronik, iklan disampaikan kepada masyarakat luas melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Media cetak bisa berupa surat kabar dan majalah, sedangkan media elektronik berupa televisi, radio, dan situs-situs dari internet. Iklan media antara lain iklan internet, iklan televisi, dan iklan radio. Nah, sekarang kita akan lihat macam-macamnya iklannya. Iklan elektronik antara lain ada iklan internet, di mana iklan internet termasuk media elektronik karena media yang digunakan untuk menyampaikan iklan tersebut berupa alat elektronik seperti komputer, laptop, atau ponsel pintar. Iklan internet disebarkan melalui jaringan internet. Bentuk iklan internet bermacam-macam. Ada yang berupa gambar saja, ada yang berupa gambar dan suara, seperti iklan di televisi. Salah satu iklan internet dalam bentuk gambar berupa banner, yaitu papan iklan mini di halaman situs web. Coba perhatikan dengan sesama iklan internet di samping. Jelaskan isi iklan tersebut. Nah, kita akan lihat di sini. Di sini iklan banner, di situ ada solusi jitu menghadapi UNBK. Nah, di situ ada kaset-kasetnya, jenis-jenis mata pelajarannya di situ ada semua ya di situ di iklan-iklannya. Nah, biasanya muncul juga ya iklan-iklan seperti ini kalau kita membuka Google. Itu adalah papan banner ya namanya. Oke, kita lanjut di iklan televisi. Iklan televisi disajikan melalui gambar dan suara. Biasa kita lihat ya di televisi, di sini ada iklan di televisi itu teksnya digelesin aja biar napas lega. Nah, di sini kalian bisa pasti kalian pernah lihat ya bagaimana sih iklannya kalau seperti ini dialognya. Seperti itu ya. Kemudian iklan radio. Kalau untuk kalian yang sudah pernah mendengar radio dan pasti akan ada iklan-iklan radio, pasti ini akan muncul. Nah, di iklan radio disajikan melalui media suara saja. Oleh sebab itu, memperjelas iklan yang disampaikan selain suara manusia, musik, dan lagu latar,
juga disertai efek suara. Misalkan efek air, pasti itu airnya tumpah, misalkan airnya tumpah, pasti ada efek-efek suara air yang tumpah. Kayak seperti itu ya. Nah, sekarang coba simaklah sebuah iklan dari media elektronik baik internet, radio maupun televisi. Catatlah setiap kata dan kalimat yang disampaikan dalam iklan tersebut. Setelah itu, jelaskan isi yang telah kamu simak pada buku kerjamu lalu presentasikan hasilnya. Nah, sekarang nanti kalian bisa lihat iklan-iklan, terus kalian tuh catat apa yang kalian simak dari iklan tersebut. Membandingkan zat tunggal dan zat campuran. Seperti iklan tadi, kita sudah membahas tentang air. Sekarang kita akan melihat lagi air panas yang dituangkan termasuk zat tunggal, sedangkan campuran air dan kopi termasuk campuran. Bagaimana cara membedakan zat tunggal dan campuran? Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari materi sejenis. Zat tunggal dapat berupa unsur atau senyawa, di mana unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia. Contohnya oksigen, hidrogen, nitrogen, aluminium, besi, emas, dan perak. Oksigen yang kita hirup adalah zat tunggal berjenis unsur. Senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari dua zat atau lebih yang bergabung melalui reaksi kimia. Contohnya air H2O, karbon dioksida, atau natrium klorida, garam dapur. Air dapat diuraikan oleh listrik menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Nah, itu ya unsur dan senyawa. Selain zat tunggal, kita juga dapat mengenal zat campuran. Campuran ada yang bersifat homogen dan heterogen. Campuran homogen adalah campuran dua atau lebih zat yang tercampur secara merata. Adapun campuran heterogen adalah campuran dua atau lebih zat yang tidak tercampur secara merata. Nah, hari ini kita akan mencoba langsung ya. Bagaimana cara-caranya agar kita bisa membedakan zat homogen dan heterogen. Kita akan lihat ya. Tadi terlewat, maaf. Ustazah akan lihatkan di sini kolomnya. Identifikasi zat-zat yang ada di dalam minuman berikut. Nah, kita akan lihat jus mangga. Kandungannya adalah air dan mangga. Kemudian jenis campuran homogen atau heterogen. Nah, ternyata air dan mangga itu campuran homogen. Alasannya masih ada sisa serat mangga yang tidak tercampur. Kemudian minuman sirup merah, air dan sirup merah. Nah, kita akan tentukan jenis homogennya apa. Kalian bisa tentukan. Silahkan kalian tuliskan bentuknya apa di situ. Jenis homogennya apa. Oke? Ini tugas yang pertama. Dan tugas yang kedua tadi ya, tentang iklan. Ini kalian tulis, kalian menyimpulkan apa yang kalian lihat di iklan. Oke? Presentasikan hasilnya nanti. Tapi ini untuk yang ikut tadi virtual tidak mengerjakan ini lagi ya. Oke. Oke, tugas yang pertama tadi soal iklan, tugas yang kedua soal ini ya, zat homogen dan heterogen, menentukan itu ya. Oke, cukup sekian materi dari hari ini dari Ustazah. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan japri Ustazah dan tanyakan apa yang ingin ditanyakan. Oke, cukup sekian materi hari ini, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.